Halo lur, balik lagi dengan saya di channel Gadget Neso, dan kali ini saya bakal berbagi pengalaman dan mereview iPad mini 6 yang sudah saya pakai kurang lebih 2 tahunan. Dan overall sampai sekarang bodinya masih bagus, bagian atas ini masih mulus banget, bagian samping kiri juga mulus, bagian bawah ini juga mulus teman-teman, dan bagian samping kiri juga masih mulus. iPad mini 6 ini saya pakai hampir setiap hari ya teman-teman ya. Saya pakai buat kerja, saya pakai buat editing, saya pakai buat gaming, saya pakai buat nonton film juga. Pokoknya semua kebutuhan saya itu dihandle di iPad ini semuanya. Kerja pun di sini, edit video YouTube juga di sini. Pokoknya semuanya saya lakukan di iPad mini 6 ini. Dan kenapa saya pilih iPad mini 6 ini? Karena balik lagi ya, di budget yang pasti. Saya beli ini tahun 2022 kalau nggak salah, itu saya dapat second dengan harga yang sangat affordable teman-teman. Saya dapat ini itu di harga 6 jutaan. Lebihnya berapa saya lupa, intinya ini saya dapat harga murah 6 jutaan, garansinya juga masih aktif waktu itu. Terus saya dapat ini yang internal 256 GB. Jadi otomatis iPad ini internalnya sudah lumayan mumpuni, untuk nyimpen file lebih banyak juga mantap. Nah, dan saya sendiri sangat puas memakai iPad mini 6 ini. Oke guys, ini kita bahas di spesifikasi ya. iPad mini 6 ini mempunyai prosesor bertipe Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Layarnya masih menggunakan Liquid Retina IPS LCD dengan kecerahan maksimal di 500 nits teman-teman. Dan ini ukurannya lumayan compact ya untuk ukuran iPad di 8,3 in. Ini juga salah satu kenapa saya milih iPad ini, karena ukurannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini menurut saya ini sangat pas untuk ukuran iPad teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mempunyai mobilitas yang lumayan tinggi, sering pindah-pindah tempat. Dengan teman-teman mempunyai iPad yang ukuran compact, performa ngebut, serta ini juga lumayan tipis. Jadi ini tidak penuh-penuhin di tas. Terus bobotnya juga ini ringan banget teman-teman. Ini mempunyai berat cuma 293 gram, ya, nggak sampai setengah kilo teman-teman. Dan kenapa saya beli iPad ini juga, karena saya kalau edit video teman-teman, misal di sini ya di CapCut, itu kalau menggunakan handphone ukurannya terlalu kecil teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai iPad kan kita bisa bebas, nah bisa kayak gini, terus kayak gini-gini. Ukurannya juga lebar. Kalau kita model landscape ini juga enak teman-teman, ukurannya tetap lebar, dan ini teks-teks kalau ngetik-ngetik juga enak di sini. Ditambah lagi prosesor Apple A15 Bionic itu masih ngebut di tahun ini teman-teman. Ini saya ada aplikasi AnTuTu Benchmark ya. Dapat skornya di 1.260.000-an teman-teman. Ini iPad yang keluar di tahun 2021 tapi mempunyai performa yang menurut saya masih bagus banget. Balik lagi ke sektor layar teman-teman, iPad ini mempunyai layar berjenis Liquid Retina IPS LCD ya. Ini mempunyai resolusi yang lumayan besar di 1488 x 2266 pixel. Sudah dilindungi dengan kaca anti gores dengan lapisan oleopobik. iPad mini 6 ini ada dua varian teman-teman. Yang pertama itu yang bisa digunakan untuk kartu atau SIM card, jadi teman-teman bisa menggunakan sinyal di iPad-nya. Atau yang satunya lagi itu yang WiFi only. Kalau punya saya ini saya pakai yang WiFi only, karena saya kalau pakai iPad itu biasanya digunakan di tempat yang ada WiFi-nya. Kalau di luar ruangan, misal keluar-keluar terus pakai iPad, itu saya jarang banget teman-teman. Mungkin kalau saya keluar gunakan iPad itu saat di cafe atau di tempat nongkrong gitu kan biasanya ada WiFi. Jadi saya rasa WiFi only tidak begitu jadi masalah kalau teman-teman ambil iPad. Apalagi harganya itu beda lumayan jauh teman-teman, antara iPad yang WiFi only sama iPad yang mempunyai SIM card. Terus kalau teman-teman ambil iPad yang mempunyai SIM card tapi region luar negeri, itu juga ada risiko keblokir. Jadi saya sendiri lebih menyarankan yang WiFi only. Toh kalau misal butuh koneksi tinggal di hotspotin aja pakai HP teman-teman. Untuk minusnya di layar ini teman-teman, karena masih menggunakan IPS ya, kalau kita buka background yang gelap seperti ini, bentar ya. Nah seperti ini teman-teman, ini layarnya itu tidak kelihatan mati, ini masih kelihatan hidup ya. Beda kalau kita pakai layar yang AMOLED, bisa kelihatan mati pada saat kita buka background hitam seperti ini. Saya contohin ya, seperti ini teman-teman. Ini yang sebelah kanan ini menggunakan Samsung S23 Plus ya, layarnya sudah Super AMOLED. Ini kalau mati itu benar-benar gelap banget. Sedangkan iPad ini itu masih kelihatan apa ya, kayak ada
layarnya yang hidup tapi warnanya gelap gitu teman-teman. Jadi untuk ketajaman pun ini masih bagusan AMOLED kalau teman-teman menjajarkan samping-sampingan gini. Tapi kalau teman-teman pakai iPadnya sendiri kayak gini, ya tetap saja bagus-bagus aja teman-teman. Karena selama saya pakai pun saya tidak begitu ada masalah kalau lihat konten di iPad ini. Terus saya buat edit-edit video juga warnanya itu pas teman-teman, itu nggak terlalu yang warm dan tidak terlalu yang cool. Jadi itu benar-benar mendekati natural aslinya gitu. Kalau teman-teman editing yang pro banget, misal mau color grading, saya rasa di iPad mini 6 ini masih lumayan mumpuni teman-teman. Tapi ya emang prosesor tahun 2021 ya, ini kalau saya pakai editing dengan resolusi 4K itu iPadnya agak kewalahan teman-teman. Itu sudah wajar banget karena ini iPadnya sudah berusia 3 tahunan teman. Sebenarnya saya pengen ganti ke iPad mempunyai prosesor M4 itu, tapi balik lagi terkendala di budget teman-teman karena harganya iPad Pro M4 itu berapa ya? Harga iPad M4 yang internal 256GB saja itu harganya 21 juta. Ini menurut saya ini masih belum worth it untuk tahun ini teman-teman. Dan kalau kita ambil 512GB harganya 25 juta. Apalagi kalau kita ambil yang 1 terabyte harganya 33.500.000. Ini ada lagi nih yang 2 terabyte 43.999.000. Ini masih edan banget teman-teman dan masih over budget kalau menurut saya, karena kebutuhan saya sendiri itu tidak terlalu mementingkan spek sebenarnya, tapi kalau untuk editing ya pasti butuh spek yang bagus-bagus saja. Tapi untuk saat ini saya masih puas banget dengan iPad ini dikarenakan ya masih enak dipakai, terus baterainya ini juga awet banget teman-teman. Saya itu jarang banget ngecas ini iPad, biasanya itu paling sehari sekali, itu pun kalau dipakai ngedit. Kalau tidak dipakai ngedit ya bisa 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali. Kenapa bisa awet? Karena iPad ini menggunakan baterai yang lumayan gede, yaitu berukuran 19,3 watt. Nah saya tidak begitu paham teman-teman kalau baterai iPad itu wattnya 19 watt 20 watt itu berbeda kayak wattnya iPhone. Kalau iPhone kan biasanya 5000 mAh gitu, terus 6000 mAh. Kalau iPad ini berbeda teman-teman. Jadi kalau saya sih berdasarkan pengalaman saja, ini untuk screen on time-nya kalau saya pakai nonton film bisa sampai 8 jam ini bisa teman-teman, dengan kecerahan yang standar dan mode WiFi. Lalu teman-teman, seperti yang saya singgung tadi ya, iPad ini itu ukurannya lumayan tipis. Nah ini saya jajarkan dengan Samsung S23 Plus. Ini lebih tipis iPad mini 6, padahal ini usianya itu lebih tua iPad mini 6 ya. Samsung S23 Plus ini tahunnya lebih baru daripada iPad mini 6, tapi untuk ketebalannya iPad mini 6 ini masih lebih tipis daripada Samsung S23 Plus. Jadi ini menurut saya iPad yang saat ini masih sangat worth it untuk dibeli teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil baru, harganya kalau nggak salah itu sekarang masih ada barunya, dan rata-rata emang ex-inter teman-teman. Dan yang aneh menurut saya, harganya itu sangat bertahan. Saya dulu kan beli kan harga masih 6 jutaan 7 jutaan gitu ya, dan sampai sekarang harga barunya itu masih di angka 6 jutaan. Kalau 256, wih mahal guys. 25 itu 10 juta loh. Saya berarti kemarin itu dapat yang murah banget ya teman-teman ya, karena teman saya dulu itu emang lagi BU sih teman-teman. Kalau kita dapat di orang yang BU pasti dapat harga yang lebih murah. Nah barunya masih 10 juta loh. Lalu kita bahas untuk kameranya teman-teman. iPad mini 6 ini mempunyai 2 kamera di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Keduanya sama-sama menggunakan resolusi 12 megapiksel, dan ini untuk ukuran iPad menurut saya itu bagus teman-teman. Apalagi kalau teman-teman buat video call atau buat presentasi gitu, ada itu ya 2 mode ya, 1 kali dan 2 kali, tapi ini modenya bukan optical zoom, atau ini cuma di zoom digital saja. Tapi kalau teman-teman pakai kamera depan kayak gini, menurut saya ini masih sangat bagus banget. Dan kamera depannya ini ada mode ultra wide. Nah kayak gini teman-teman, ini jadi lumayan luas banget pandangan di iPad-nya. Terus videonya ini juga support HD 60fps. Nah sayangnya itu belum support 4K teman-teman. Nah ya kamera belakang juga. Tapi ya saya yakin siapa juga yang pakai iPad buat ngerekam video itu aneh menurut saya, pasti ya itu buat video call atau buat zoom meet gitu-gitu. Tapi kalau teman-teman penasaran untuk hasil fotonya, ini saya selipin beberapa ya, tidak banyak. Ini adalah sampel-sampel untuk foto dari iPad mini 6 tahun 2021 ini.
Jadi guys, gimana menurut kalian? Apakah iPad mini 6 ini masih layak untuk dipakai di tahun ini? Dan apakah teman-teman kalau mempunyai budget yang di range 6 sampai 8 jutaan akan ambil iPad mini 6 ini? Kalau dari saya sendiri, iPad mini 6 ini untuk tahun ini masih sangat worth it dan masih sangat layak untuk dipakai dengan performa yang bagus. Antutu pun itu masih di atas 1 juta teman-teman. Meskipun layarnya belum support 120 Hz, tapi menurut saya itu tidak begitu pengaruh ya. Apalagi kalau teman-teman cuma kebutuhannya buat nonton film atau cuma buat kerja Word, Excel gitu-gitu, saya yakin iPad mini 6 ini benar-benar sangat bisa diandalkan untuk kerjaan itu teman-teman. Dan kalau teman-teman punya budget lebih lagi, teman-teman bisa beli Magic Keyboard biar iPadnya nanti kerasa kayak laptop gitu teman-teman. Tapi untuk saya sendiri saya tidak beli, bahkan saya tidak beli Apple Pencil juga karena saya tidak begitu butuh teman-teman. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe guys. Saya dari Gadget Deso pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, sebenarnya iPad ini tuh ada ini guys. Nah, casingnya ini, dan ini casing sudah saya pakai lumayan lama. Oke.